Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan materi terkait volume benda putar. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang cara menghitung volume benda putar dengan metode cakram, tapi untuk daerah yang diputar mengelilingi sumbu X, maka pada hari ini kita akan belajar untuk menghitung volume benda putar yang diperoleh dengan cara memutar suatu daerah mengelilingi sumbu Y. Nah, untuk itu kita perhatikan contoh soal berikut ini. Carilah volume benda pejol putar yang diperoleh dengan memutar daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, sumbu Y, dan garis Y sama dengan 3 mengelilingi sumbu Y. Nah, sama seperti contoh soal yang lalu, untuk dapat menyelesaikan soal ini maka kita perlu membuat sketsa daerah yang akan diputar terlebih dahulu. Nah, jadi dari soal tadi kita peroleh bahwa daerah yang akan diputar itu berada di antara ya, atau dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3 dan garis Y sama dengan 3. Juga dibatasi oleh sumbu Y. Nah, garis Y sama dengan X pangkat 3 digambarkan dengan garis yang warna biru ini. Ya. Dan garis Y sama dengan 3 adalah garis yang ini. Ya, kemudian juga dibatasi oleh sumbu Y yang ini. Ya. Nah, karena kita akan memutar daerah ini mengelilingi sumbu Y, ya, maka kita perlu menghitung ya, jarak atau jari-jari, ya, jari-jari dari silinder yang akan terbentuk apabila irisan yang kita buat, ya misalkan irisan yang ini, kita putar mengelilingi sumbu Y, gitu. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, sebenarnya jari-jari dari daerah ini, sebenarnya jari-jarinya itu berjarak X dari sumbu Y, dimana kalau dari soal tadi, ya, dari soal tadi kan kita peroleh Y sama dengan X pangkat 3, ya, sehingga kalau kita buat fungsi ini, ya, kita cari inversnya, akan kita peroleh X sama dengan Y pangkat 1/3 atau X sama dengan akar pangkat 3 dari Y, gitu ya. Nah, selanjutnya mari kita lihat simulasi dari daerah tersebut jika diputar mengelilingi sumbu Y, ya. Jadi inilah daerah tadi yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X pangkat 3, garis Y sama dengan 3, dan juga dibatasi oleh sumbu Y, diputar mengelilingi sumbu Y dari 0 radian sampai dengan 2 pi radian, akan kita peroleh benda pejal putar seperti ini, gitu ya. Nah, kita perhatikan daerah yang kita iris tadi, daerah yang ini, ya. Nah, kalau daerah tersebut kita putar mengelilingi sumbu Y, juga akan kita peroleh sebuah silinder tipis, ya, sebuah silinder tipis dengan jari-jari X, ya, di mana X adalah Y pangkat 1/3, ya, dan tebalnya itu adalah delta Y. Yang ini, ya, tebalnya adalah delta Y. Untuk lengkapnya mari kita lihat simulasinya. Jadi ini adalah sebuah irisan tadi yang kita buat, kemudian irisan ini kita putar mengelilingi sumbu Y, ya. Akan kita peroleh sebuah silinder tipis, di mana silinder tipis itu berjari-jari X, di mana X sama dengan Y pangkat 1/3, dan ketebalannya adalah delta Y, ya. Maka volume dari silinder tipis ini, ya, volume dari silinder tipis ini dapat kita tuliskan sebagai delta V sama dengan pi dikalikan dengan R kuadrat, ya, karena R-nya itu adalah X, di mana X-nya sama dengan Y pangkat 1/3, maka pi dikalikan dengan YI pangkat 1/3 dikuadratkan dikalikan dengan ketebalannya, di mana ketebalannya itu adalah delta YI,
ya, karena misalnya kita mengambil titik sampel itu di YI, ya. Nah, dengan demikian, kalau kita ingin memperoleh volume secara total gitu ya, dari keseluruhan benda pejal putar ini, maka kita perlu menjumlahkan seluruh silinder tipis ya, dengan cara kita mengiris benda pejal putar ini sebanyak N bagian ya, dan kemudian kita jumlahkan volume dari seluruh silinder tipis tersebut. Maka volume dari silinder pejal putar tersebut dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan tadi ya seluruh silinder tipis tadi ya, di mana delta V tadi adalah Pi dikalikan dengan yang ini tadi ya. Ini belum kita selesaikan. Pi dikalikan dengan YI pangkat 1/3 dipangkatkan 2 itu sama dengan 2/3 dikalikan dengan delta YI ya. Sehingga akan kita peroleh delta V sama dengan Pi dikali YI pangkat 2/3 dikalikan dengan delta YI. Sehingga volume dari seluruh benda pejal putar dapat diaproksimasikan dengan sigma delta V ya. Jadi jumlah dari seluruh volume benda tipis tadi itu Pi dikali YI pangkat 2/3 dikali delta YI, dengan I sama dengan 1 sampai N. Artinya kita mengiris benda pejal putar tadi sebanyak N bagian. Nah, kalau kita mengiris volume benda pejal putar tadi dengan jumlah yang sangat banyak, sangat tipis ya, maka volume dari benda pejal tadi itu dapat kita dekati dengan jumlahan tak hingga, atau kita ambil norma partisi mendekati 0, sehingga kita akan peroleh bentuk integral tentu di mana V sama dengan integral dari Pi dikali Y pangkat 2/3 dy dari 0 sampai 3. Nah, kalau Bapak Ibu menyelesaikan integral tentu ini dengan baik, maka akan diperoleh volume dari benda pejal putar ini adalah Pi dikali 9 akar pangkat 3 dari 9/5 satuan volume ya. Demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih telah memperhatikan dengan baik.